Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah, Bapak Ibu sekalian, ikhwati wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membaca sebuah hadis yang panjang, yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, sebagai dalil utama dari sunnah nabawiyah, ya, dalil utama dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar atas pembagian tingkatan-tingkatan agama. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa agama itu ada Islam, ya, kemudian ada iman, ada ihsan. Ya, kita sudah jabarkan satu persatu. Islam itu apa saja, ya, iman itu apa saja, dan ihsan itu apa saja, ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembahasan, ya. Dan di akhir pembahasan ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebuah hadis, ya. Kalau dalil-dalil yang dari Al-Qur'an sudah banyak kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tapi beliau hanya membawakan satu hadis, ya, sebuah hadis yang fenomenal, ya, sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yang bisa dibilang aib, ya, bagi seorang muslim apabila dia baru pertama kali nih mengetahui hadis ini. Ya, tapi bukan berarti ketika saya mengatakan aib kemudian kita tidak mau belajar. Ya, justru ini menjadi pelecut bagi kita, menjadi penyadar bagi kita bahwa masih banyak nih apa yang belum kita pelajari dari agama ini. Ya, jadi minimal Bapak Ibu sekalian, hadis ini nih harus kita ketahui. Ya, hadis ini harus kita ketahui karena di sinilah terkumpul seluruh dasar Islam. Ya, nanti kita akan sebutkan, ya, penjelasan singkat tentang hadis ini. Ya, tapi yang jelas para ulama, ya, rahimahumullah, sangat memperhatikan hadis ini. Ya, banyak di antara mereka yang mengarang sebuah atau menulis sebuah karya khusus untuk menjelaskan hadis ini saja. Ya, sebagiannya lagi, ya, mereka memulai ensiklopedia hadis mereka dengan menyebut hadis ini, ya. Jadi hadis ini memiliki atensi khusus, ya, di kalangan para ulama. Ya, mereka memperhatikannya, ya, mereka mensyarahnya berkali-kali, yang menjelaskannya karena pentingnya kandungan dari hadis ini, ya, karena ia merupakan dasar, ya, dari pondasi keislaman, keimanan, dan ihsan seseorang. Jadi insya Allah nanti Pak Rama, ya, selaku host akan membacakan matannya. Ya, nanti akan saya putus, ya. Jadi setelah dibaca Arabnya akan dibaca terjemahannya, ya. Kemudian nanti akan saya jelaskan sedikit baru dilanjutkan kembali. Ya, seperti itu sampai akhir hadis, ya. Karena hadis ini lumayan panjang. Ya, nanti kita akan baca seluruhnya Arabnya, terjemahannya, dan juga penjelasannya insya Allah. Jadi Pak Rama untuk yang sesi pertama, untuk yang sesi baca pertama, ya, silahkan dibaca eh, sampai, ya, atau dibaca saja nanti saya yang stop insya Allah. Ya, silahkan Pak Rama. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz Taufik, barakallah. Bismillah. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد Ya, stop dulu حتى Pak Rama. Stop dulu. Coba dibaca terjemahannya. Nanti saya akan stop Adapun juga terjemahannya. baik. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, Hingga ia sampai duduk. di situ. Sampai di situ. Barakallahu fiik. Jadi ikhwati wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, mohon diperhatikan ini, ya, penjelasan tentang hadis ini agar menjadi bekal kita selanjutnya, ya, apabila kita diminta untuk menjelaskan misalnya isi hadis ini seperti apa, ya. Jadi kita bisa menjelaskan isi hadis ini walaupun secara singkat saja. Nah, jadi
Di sini Syekh perhatikan ya, Syekh mengatakan dalil dari sunnah adalah hadis Jibril yang masyhur. Ya, kita tahu bahwa buku ini ya dikarang oleh atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya di zaman yang ketika itu kesyirikan benar-benar merajalela. Ya, jadi beliau ketika itu menulis buku ini bukan dalam keadaan seperti ini ya, teknologi sudah canggih, kita mau cari hadis tinggal googling ya atau tinggal telepon tanya ustadz atau WA ke ustadz ya tidak. Ini di zaman primitif masih ya. Kemudian tambah lagi kesyirikan merajalela. Ya, tapi tetap saja beliau mengatakan apa? Hadis Jibril yang masyhur. Ya, ini menunjukkan bahwa hadis ini memang masyhur ya dari zaman ke zaman. Ya, tidak pernah sekalipun hadis ini hilang dari khazanah ya pengetahuan kaum muslimin. Ya, mereka senantiasa mengetahui hadis ini. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan hadis Jibril. Ya, mengapa dikatakan hadis Jibril? Ya, karena memang ya salah satu tokoh utama di dalam cerita yang disebutkan dalam hadis ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, malaikat Allah yang paling mulia. Ya, malaikat Allah yang paling mulia. Jadi boleh bagi kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan ya suatu saat untuk bertemu dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Ya, saya sendiri secara pribadi ya sejak pertama kali mengenal ya Jibril alaihi salam, ya bagaimana interaksinya dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sering ya selalu turun membawakan wahyu kepada seluruh nabi yang pernah ada ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bagaimana ketika beliau turun memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya wahai Muhammad, ya sebentar lagi Khadijah akan datang menemuimu membawa makanan. Maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya dan sampaikanlah kepadanya salam dari aku. Ya, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, ya, ketika kita membaca hadis yang ini, ya kita melihat, kita mendengar, ya, maksudnya kita mendengar bagaimana para sahabat mengisahkan kedatangan Jibril di hadapan mereka, ya seharusnya tumbuh dalam hati kita rasa rindu ya untuk bertemu Jibril alaihissalam. Ya, karena seorang mukmin itu ya salah satu sifat seorang mukmin ya jiwanya itu rindu untuk bertemu dengan saudaranya yang juga kaum mukminin. Ya, terlebih lagi bertemu dengan Jibril alaihissalam. Ya, jadi tidak mengapa kita selipkan dalam doa kita ya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk suatu saat ya diberikan kemudahan untuk bertemu dengan ya malaikat Allah yang sangat mulia ini. Ya, makhluk langit yang paling mulia adalah ya Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian eh, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, hadisnya Umar ini masya Allah sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ikhwati wa akhwati fiddin. Ya, kalau kita mau hitung ya hadis-hadis yang ada di buku-buku ensiklopedia hadis yang diriwayatkan oleh Umar, ya itu sedikit, ya tidak banyak. Ya, tapi subhanallah hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu ya luar biasa ya kebanyakan. Ya, salah satunya adalah hadis ini. Ya, beliau yang meriwayatkan hadis yang luar biasa ini yang disebut masyhur oleh Syekh. Disebut terkenal, disebut fenomenal, disebut ma'ruf oleh seluruh kalangan dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu ya, Bapak Ibu sekalian, ya kuncinya bukan dari seberapa lembar yang kita hafal, ya, bukan dari seberapa kitab yang sudah kita baca. Ya bagus, ya banyak hafalan, banyak kitab itu bagus, tapi bukan itu ya barometer ilmu. Tapi ya barometer keberkahan suatu ilmu adalah ya apabila seseorang itu benar-benar mengamalkannya. Ya oleh karenanya para sahabat itu menghafalnya lambat ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan karena mereka eh, sulit menghafal ya atau bukan karena mereka IQ-nya kurang tinggi ya seperti orang-orang zaman sekarang sering membanggakan IQ mereka. Ya. Tidak, ya mereka mampu misalnya bikin daurah hafal Quran 2 bulan. Ya, mereka mampu bikin daurah hafal Quran 1 bulan. Ya, tapi ya mereka sadari bahwa ilmu itu harus disertai dengan amal. Ya, oleh karenanya Pak Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ya bahwa para sahabat itu ya tidak mempelajari 10 ayat, ya ketika mereka mempelajari 10 ayat mereka berhenti dulu tuh. Ya, mereka hafalin dulu, mereka ketahui dulu apa maknanya, mereka ketahui dulu apa sih amal-amal yang terkandung di balik ayat-ayat ini, baru kemudian mereka melanjutkan hafalan mereka.
Ya, jadi dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghafal surat Al-Baqarah saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, surat Al-Baqarah saja. Ya, surat Al-Baqarah itu baru seperti sepersepuluhnya Al-Qur'an, ini nggak nyampe. Ya, sepersepuluhnya Al-Qur'an saja nggak nyampe. Ya, dikatakan oleh anaknya, ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini ya menghafal surat Al-Baqarah dalam waktu 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. Ya, sementara orang-orang zaman sekarang ya 3 bulan udah hafal Quran, terus masuk koran, masuk berita, ya. Tapi bukan itu kuncinya. Ya, oleh karenanya sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bagus jika dihafal dengan waktu yang sedemikian cepat. Ya, sebaiknya Al-Quran itu dihafal dengan perlahan. Ya, dihafal dengan tajwidnya, dihafal dengan pengertian maknanya. Ya, ikuti kebiasaan para sahabat dahulu. Ya, demikianlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis yang beliau riwayatkan sedikit, ya tapi ternyata di antara yang sedikit itu ada hadis yang luar biasa ini, yaitu hadis hadis Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, ya ketika kami sedang duduk-duduk ya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan poin ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau buka ensiklopedia hadis, ya, kalau kita mau buka buku-buku ensiklopedia hadis, ya kita mau highlight nih, kita mau tandain hadis-hadis yang diawali dengan seperti ini. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, ketika kami sedang berada di sisi Rasul, ketika kami sedang bersama Rasul, ya itu mungkin bisa ribuan hadis yang seperti itu awalnya. Ya, ini menunjukkan apa kepada kita, Bapak Ibu sekalian, faedahnya? Ya, faedahnya adalah bahwa kalau kita mau belajar, ya kalau kita mau belajar, kalau kita mau tahu ilmu itu, ya kita harus dekat dengan para guru kita. Kita harus dekat dengan guru-guru kita. Ya nggak bisa kalau kita tuh nggak pernah ikut kajian, kita tuh nggak pernah bertanya kepada guru kita nggak pernah dekat dengan guru kita, kemudian kita mau belajar, mustahil. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya mereka bahkan piket tuh, ya piket untuk hadir di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya yang satunya lagi ada urusan bisnis nih, ya dia bilang sama tetangganya, kamu hadir ya, nanti setelah pulang kasih tahu saya catatan kamu apa aja. Ya begitu antusiasnya mereka untuk hadir ya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikianlah seharusnya seorang mukmin. Ya dia antusias untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, ya hadir untuk berkonsultasi bersama para ustadz. Ya jadi ini merupakan ciri seorang mukmin dan inilah satu-satunya jalan untuk meraih ilmu yang benar. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya kemudian juga di antara faedah dari penggalan ini adalah bagaimana kecintaan para sahabat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa dibilang Rasulullah itu nggak pernah sendiri. Ya selalu kalau beliau keluar ada aja yang ngerumunin, ada aja yang bermajelis, ya bersama beliau, sekedar bersama aja, ya mencari keberkahan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya oleh karenanya ini menunjukkan bahwa ya makhluk yang paling mencintai Nabi adalah para sahabat. Ya bayangkan bagaimana mereka tidak cinta, orang mereka setiap hari melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka sudah melihat langsung bagaimana mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah melihat langsung bagaimana kasih sayang Nabi. Ya mereka sudah melihat langsung bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita saat ini cuma dengar hadisnya saja yang diriwayatkan. Ya kalau mereka dulu mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata bersamaan dengan itu, ya mereka tidak merayakan Maulid Nabi. Ya mereka tidak merayakan Maulid Nabi. Ketika Nabi meninggal, ya di tahun berikutnya mereka tidak merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya padahal Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat yang mulia mengatakan, ya kota Madinah tidak pernah lebih cerah, tidak pernah lebih berbahagia dibanding pada hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya untuk pertama kali di kota Madinah. Dan sebaliknya, ya kota Madinah tidak pernah lebih muram, tidak pernah lebih berduka, ya tidak pernah lebih sedih dibandingkan hari ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota tersebut untuk selama-lamanya, yaitu ketika beliau wafat. Ya dikisahkan bahwa sebagian tabiin ketika itu yang datang dengan niat untuk bertemu Rasul. Ya jadi ada waktu itu sahabat-sahabat kaum muslimin yang baru berniat untuk datang ke Madinah bertemu dengan Nabi. Tapi ternyata sampai di Madinah Nabi sudah wafat. Ya, mereka mengatakan di Madinah itu ketika hari-hari baru wafat, yaitu tangisan terdengar di mana-mana. Ya,
suasana jalanan itu walaupun di siang hari tapi kayaknya mendung. Ya, walaupun di siang hari tapi kayaknya mendung ini suasananya. Ya, muram seperti itu. Ya, pasar tidak ramai. Ya, jalanan itu hening seperti itu. Ya, mengapa? Karena mereka masih bersedih ya dengan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan bagaimana besarnya cinta mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ya tidak seorang pun yang dari mereka ya tidak diriwayatkan dari seorang pun dari mereka ya perayaan perayaan Maulid Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa ya Maulid Nabi bukanlah bukti cinta Nabi. Sama sekali bukan. Ya, seandainya itu merupakan bukti, pastilah para sahabat orang yang paling pertama merayakan Maulid Nabi. Jangankan Maulid, pasti mereka akan tahlilan, pasti mereka akan haul, ya, 1 mingguan, 40 harian, ya, tapi ternyata tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali hal-hal yang seperti ini. Ya, apakah berarti mereka tidak cinta? Ya, tidak. Ya, justru mereka lah orang yang paling benar dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus meniru bagaimana mereka mencintai. Ya, kita harus meniru bagaimana cara mereka mencintai kekasih mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kata Umar ya, beliau melanjutkan, ya, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna. Ya, tiba-tiba ya datanglah kepada kami. Perhatikan kata tiba-tiba. Ya, tiba-tiba dia menunjukkan bahwa orang ini tiba-tiba ada gitu. Ya, bukan kelihatan dari kejauhan gitu datang, enggak ya. Tapi tiba-tiba muncul aja orang ini. Ya, kami lagi nggak ngeh, tiba-tiba orangnya sudah ada. Ya, orangnya seperti apa kata Omar? Ya, pertama yang masih bugar, ya bukan laki-laki tua renta, juga juga bukan anak-anak, ya tapi laki-laki dewasa yang masih dalam prime age gitu ya, masih usia yang prima gitu. Nah, kemudian syadidu bayad siap, pakaiannya itu sangat putih, putih bersih, ya. Putih bersih. Bayangkan di suasana gurun seperti itu yang penuh dengan angin debu, ya. Ternyata ada orang yang tiba-tiba muncul, bajunya putih bersih, nggak bernoda sedikit pun, nggak ada debu sedikit pun, ya. Kemudian syadidu sawadis syar, ya rambutnya tuh hitam, ya. Bahkan dikisahkan juga terkesan basah gitu rambutnya. Ya, kalau biasanya kan orang di gurun tuh aut-autan rambutnya kering, ya kemudian ada pasir-pasirnya. Ini enggak, rambutnya tuh hitam legam, ya betul-betul kelihatan rambut yang seger gitu, ya. Kemudian tambah lagi apa? La yura alaihi atharus safar. Ya, pada orang ini nggak terlihat ada bekas perjalanan sedikit pun. Kan biasa orang kalau dari safar itu ada kucel, ya, bajunya lecek atau apalah, ya, tanda-tanda safar, ya mukanya misalnya kusam dan sebagainya, ya apalagi safar di zaman dulu, ya zaman sekarang aja pakai pesawat kelihatan nih orang baru safar, ya apalagi zaman dulu harus lebih kelihatan lagi orang kalau baru sampai dari perjalanan, ya tapi ternyata nggak ada sama sekali, ini orang kayak baru baru diciptakan gitu, ya masih baru, semuanya masih brand new, ya bajunya masih bagus, rambutnya masih seger, ya apa namanya, kulitnya cerah, pokoknya nggak ada tanda-tanda kecapean sedikit pun, nggak ada tanda-tanda kusam sedikit pun. Nah, tambah lagi yang membuat lebih herannya, wala ya'rifuhu minna ahad, nggak seorang pun dari kami mengenalnya. Ya, jadi bayangkan bagaimana perasaan para sahabat ketika itu. Ini orang udah ganteng, ya, pakaiannya sangat rapi, ya, terus kami nggak kenal nih siapa, ya, nggak kenal nih orang ini siapa, satu orang pun nggak ada yang kenal. Ya, makanya dikisahkan para sahabat ketika itu celingkukan, ya, saling melihat gitu. Ya, ini siapa ya, ini siapa? Tapi ternyata nggak ada yang tahu, ya. Kemudian lanjut Pak Rama, silakan. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام Ya, فقال suaranya رسول hilang Pak الله Rama. apa Ustaz? Di kelas atau di Zoom Ustaz?
Oh ya, sepertinya sinyal di Zoom-nya ya, Ustaz. Di sini Ya, lancar. Baik, coba Ustaz. diulang lagi. Wa wada'a kaffaihi. ووضع Ya, كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya الإسلام cukup. أن تشهد. Dibaca dulu, Pak. Baik, Silakan Ustaz. dibaca terjemahannya. Hingga ia duduk menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya pada dua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Dia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, barakallahu fiik. Ya, perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, ya ikhwati wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini pakai kata ila. Ya, ini menunjukkan bahwa si laki-laki ini ya, pas datang itu benar-benar udah matanya tuh hanya tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jalan gitu aja lurus, ya nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, sampai dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak nyapa dulu, ya, nggak salam sana sini, nggak jabat tangan sana sini dulu, nggak. Tapi langsung ketika dia tiba, langsung jalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk, menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Ya, jadi ibaratnya ada orang sedang bersimpuh, ya ini orang bersimpuh di depannya, ya, menempelkan lututnya, ya, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi benar-benar dideketin gitu ya, duduk di dekat Nabi, kemudian dipegang Nabinya, ya, seperti itu. Ya, benar-benar mendekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan keseriusannya. Ya, saya ini bukan datang bukan buat bercanda atau apa, ya benar-benar ingin berbicara kepada engkau, ya wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ya, beritahukan, ajarkan aku tentang Islam. Ya, kemudian lanjut Pak Rama. Faqala an tashhada. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Ya, cukup. Silakan dibaca terjemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, ya di sini Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam, ya beliau tidak kemudian mendefinisikan Islam atau menjabarkan, enggak. Ya, beliau langsung saja menyebutkan rukun-rukun Islam. Ya, sebagai apa? Sebagai perwakilan, ya, untuk menjelaskan tentang Islam tersebut itu apa sih? Ya. Jadi beliau langsung menyebutkan rukun-rukun Islam. Al-Islamu an tashhada dan seterusnya. Ya, Islam itu ya seperti yang sudah dibaca terjemahannya oleh Pak Rama tadi, ya, oleh host kita. Ya, barakallahu fi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, ya, penjelasan tentang rukun Islam ini sudah lewat ya. Ya, baik itu syahadat, syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji ini semua sudah lewat. Ya, sudah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, tapi di sini saya hendak menyebutkan ya penjelasan khusus tentang sholat ya. Secara spesifiknya tentang keutamaan sholat ini apa sih sebenarnya? Ya, kenapa di antara sekian banyak ibadah jasmani, ya kita lihat kan itu yang rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama persaksian sifatnya, bukan ibadah yang berupa gerakan atau apa, enggak ya, tapi persaksian. Ya, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, kenapa ternyata setelah itu Rasulullah SAW menyebut sholat? Kok nggak zakat dulu? Ya, atau nggak puasa dulu? Atau nggak haji dulu? Ya, di sini para ulama menyebutkan
inilah bukti dari urgensi sholat dalam kehidupan seseorang. Ya, lebih dari itu, urgensi sholat bagi keislaman seseorang. Ya, jadi tidak heran apabila sebagian ulama ya tanpa ragu mengatakan kalau orang tidak sholat itu sudah kafir, meskipun dia masih mengakui syahadatain, meskipun dia masih mengakui dua kalimat syahadat. Kalau dia tidak sholat, dia hukumnya kafir. Nah, apa saja sih sebenarnya yang membuat sholat ini begitu penting dalam Islam? Ya, atau apa saja sih bukti-bukti yang menunjukkan urgensi sholat dalam Islam? Ya, bahwasanya sholat ini kedudukannya bukan main-main ya dalam Islam. Ya, pertama diantaranya adalah ya ini boleh dicatat ya sebagai catatan singkat saja. Yang pertama bahwa sholat ini adalah kewajiban pertama Bapak Ibu sekalian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertauhid. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus pertama kali untuk mengajarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Beliau terlebih dahulu mengajarkan bahwa sembahlah Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah hanya Allah semata, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ini ajaran pertama. Kemudian ajaran kedua apa? Ajaran kedua adalah sholat. Adalah sholat. Ya, bukan zakat dulu, bukan puasa dulu, bukan haji dulu, tapi sholat dulu. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting untuk membangun kekuatan iman seseorang. Ya, karena kita tahu bahwa syariat ini diturunkan dengan urutan tersebut. Ya, yang paling pentingnya itu diturunkan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kokoh keimanan mereka. Ya, ketika tiba-tiba nanti turun syariat untuk mengharamkan khamr, mereka langsung yakin, nggak debat-debat lagi, nggak nanya-nanya lagi. Ya, ketika di Madinah turun syariat pengharaman khamr, langsung mereka buang itu khamr semuanya. Langsung mereka apa? Langsung mereka buang itu khamr, berdrem-drem itu dibuang semuanya. Ya, nggak lagi nanya, Rasulullah kenapa sih diharamkan? Apa ini yang sisa gimana, wahai Rasulullah? Boleh nggak dijual dulu? Nggak ada. Ya, langsung ditumpahkan semuanya ke jalan habis. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena sudah kokoh keimanan ini. Nah, bagaimana keimanan para sahabat ketika itu bisa kokoh? Ya, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan syariat bertahap. Tauhid dulu ya sebagai pondasi paling dasar, paling urgen. Kemudian setelahnya salat. Setelahnya adalah salat. Ini menunjukkan bahwa salat itu adalah core ya, adalah inti dari keimanan ini. Kalau orang nggak salat ya, maka apalagi keimanan yang tersisa pada dirinya? Tidak ada lagi. Ya. Ini bukti yang pertama yang menunjukkan urgensi salat. Ya. Kemudian yang kedua adalah berbagai ayat dalam Al-Quran dan hadits dalam Al-Quran yang mewajibkan sholat dan juga menyebutkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan. Ya, luar biasa banyak ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kita mau baca satu persatu, ya, sebagai contoh ya, coba di Pak Agung dibuka ya surat Maryam, ya, surat Maryam ayat ke-59, ya, surat Maryam ayat ke-59. Coba dibaca terjemahannya. Paham Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Maryam ayat ke-59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya, ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan ancaman keras. Ya, ayat yang baru saja dibaca oleh Pak Agung Barakallahu Fih adalah ayat yang berisi ancaman keras sekaligus celaan. Ya, bahwa salah satu di antara sifat generasi yang buruk adalah mereka yang meninggalkan sholat. Ya, dan mengikuti syahwat mereka. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak ada alasan lainnya selain mengikuti syahwat. Ya, jadi orang yang tidak mau sholat
yaitu sejatinya dia sedang mempertuhankan syahwatnya. Ya, tidak ada alasan lain. Ya, orang yang tidak mau sholat, ya, berarti dia sedang mempertuhankan syahwatnya, dan apa akibatnya? Akibatnya adalah kesesatan. Kalau akibatnya kematian masih mending. Kalau akibatnya kemiskinan masih mending. Ya, kalau akibatnya penyakit demi penyakit masih mending. Ya, tapi akibatnya kata Allah apa? Fasawfa yalqauna ghayya. Ya, mereka nanti akan menemukan kesesatan. Ya, mereka sendiri yang datang menuju kesesatan tersebut hingga mereka menemukan. Ya, menunjukkan bahwa seorang yang tidak sholat itu luar biasa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sebenarnya poin-poin lain tapi kita akan lewat ya karena itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian rukun-rukun Islam yang lainnya yaitu menunaikan zakat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga haji ke Ka'bah, ya, haji ke Baitullah, ya, selama seseorang itu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nah, silakan lanjutkan bacaan matanya. قال صدق قال فأجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ya, barakallah. Silakan dibaca terjemahannya, Pak. Ia berkata, engkau benar. Kami heran kepadanya. Ia bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ia berkata, engkau benar. Ia kembali bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Dan beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Ya, barakallahu fiik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya ikhwani wa akhwati fiddin, hafizani Allah wa iyyakum. Ya, setelah Jibril mendengar jawabannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Jibril pun mengatakan apa? Shadaqta. Ya, jawaban engkau benar, wahai Muhammad. Ya, maka kata Umar, fa'ajibna lah. Ya, kami pun takjub melihatnya, kaget, ya. Heran, terheran-heran melihatnya. Bagaimana mungkin dia yang bertanya? Ya, tapi ternyata dia juga yang menyatakan bahwa jawaban tersebut benar. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang heran sebenarnya ya. Seperti misalnya guru, ya, misalnya guru nanya ke anak muridnya, 1+1 berapa? Ya, 2 kata muridnya. Gurunya bilang benar. Itu bukan hal yang mengherankan sebenarnya. Ya, tapi di sini berbeda kasusnya. Ya, pertama, ya, kenapa mereka bisa terheran-heran? Ya, karena mereka heran bagaimana orang ini bisa tahu kalau jawaban Nabi Muhammad itu benar. Ya, sedangkan mereka aja yang udah bertahun-tahun bersama Nabi, nggak tahu ini, nggak bisa menghukumi ini benar apa enggak nih jawaban Nabi. Ya, karena mereka belum pernah dengar sebelumnya penjelasan ini. Nah, ini orang kok bisa tahu jawaban ini benar atau salah? Ya, dia bukan gurunya Nabi. Ya, dia datang untuk bertanya, kok bisa dia yang membenarkan? Nah, ini yang buat para sahabat heran. Ya, kemudian yang kedua, yang buat mereka heran juga karena orang ini nggak pernah terlihat sebelumnya di sisi Nabi, baik di Mekah maupun di Madinah. Nggak pernah terlihat ada orang ini berguru lah misalnya, atau bertanya, atau berkunjung, nggak pernah sekalipun. Kok tiba-tiba dia datang, kemudian dia bertanya, kemudian setelah dijawab dia mengatakan benar tuh jawaban. Nah, dari mana dia tahu gitu? Dari mana dia bisa tahu kebenaran jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dari mana dia bisa tahu kebenaran jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi mereka heran para sahabat. Ya, kemudian malaikat Jibril melanjutkan lagi. Qala fa akhbirni anil iman.
Ya, beritahukanlah kepadaku, ya ajarkanlah, definisikanlah kepadaku keimanan. Ya, beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, iman itu adalah dengan engkau beriman kepada Allah, ya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, ya, kemudian kepada hari akhir, ya, kemudian kepada takdir, ya, afwan tadi kepada para rasulnya, ya, kepada utusan-utusannya, ya, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada takdir. Ya, di sini perhatikan narasinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam bahasa Arab, antu'mina billahi, satu, wa malaikatihi, dua, wa kutubihi, tiga, wa rusulihi, ya, empat, wal yaumil akhir, lima. Nah, kemudian ketika hendak menyebutkan yang keenam, yaitu takdir, beliau mengulang lagi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beliau ulang lagi kata iman. Ya, kalau tadi beliau pakai dan saja. Ya, kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan hari akhir. Pakai koma lah kalau kita. Ya, kalau bahasa kita pakai koma nih. Ya, kamu beriman kepada Allah, malaikat, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Ya, pakai koma. Tapi ketika datang giliran takdir, ya Rasulullah ulangi lagi, wa tu'mina, dan kamu beriman. Ya, kata kamu beriman ini diulang lagi sama Rasul ketika menyebutkan masalah takdir. Ya, ini adalah sebuah isyarat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan urgensi keimanan kepada takdir ini dan bahwa nanti akan banyak orang yang menyimpang dalam hal ini. Ya, salah mereka dalam beriman kepada takdir. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengingkari takdir tersebut. Ya, mengatakan tidak ada takdir. Ya, ada pula yang mengimaninya dengan cara yang salah. Ada pula yang tidak paham apa sih makna dari beriman kepada takdir. Dan sekarang terbukti, ya, yang menjadi ajang perdebatan paling kuat, ya, adalah keimanan kepada takdir. Orang kalau beriman kepada malaikat lebih mudah, beriman kepada kitab-kitab suci lebih mudah, ya, beriman kepada para rasul lebih mudah, ya, beriman kepada Allah, ya, lebih mudah, ya, beriman kepada hari akhir lebih mudah, ya. Tapi ketika datang keimanan kepada takdir, nah baru mereka goyang, ya, ragu, ya. Jadi keimanannya kepada takdir sulit untuk sempurna. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah memprediksi hal ini, ya. Makanya beliau menegaskan, ya, beriman juga kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, kemudian beliau menyebutkan ihsan, ya. Kemudian Jibril lagi-lagi mengatakan sebelumnya, ya, Jibril lagi-lagi mengatakan, oh iya benar jawaban kamu itu, wahai Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, kalau gitu sekarang kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan itu? Ya, baru Rasulullah SAW mengatakan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya, sampai pada penggalan hadis ini kita mengetahui bahwa penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala yang sudah kita baca nih beberapa pekan sebelumnya, ya, berpekan-pekan sebelumnya, ternyata semua itu bukan karangannya beliau. Ya, ternyata semua penjelasan tersebut bukan karangan beliau. Ya, beliau hanya memindahkan penjelasan tersebut dari penjelasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, kita lihat persis sekali, ya, definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di pembahasan-pembahasan kita yang sebelumnya itu persis sekali dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ya, beliau tidak mengarang, tidak membuat-buat, ya, tidak pula memprakarsai dari beliau sendiri. Enggak, beliau hanya menukil saja. Apa yang dijelaskan oleh Nabi, beliau jelaskan kepada kita. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, ini adalah akidah yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi pembacaan matanya.
Silakan Pak Rama. Ya. Qala qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha ba'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala أن تلد الأمات ربتها وأن ترى الخفاة العراة الآلة رئاء الشيء يتطاولون في البنيان. Ya, cukup. Silakan dibaca terjemahannya. Lalu ia berkata, kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Lantas ia berkata, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika budak wanita telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan. Kemudian laki-laki sampai situ Ustaz. Ya, sampai di situ. Barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Jibril tiba-tiba berpindah ya pertanyaannya. Ya, kalau tadi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, ya tiba-tiba Jibril mengatakan, beritahukanlah kepadaku tentang waktu hari kiamat. Tentang waktu hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang ditanya ya tidaklah lebih tahu tentang hal tersebut dibandingkan yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita sama-sama nggak tahu, ya gitu. Kita berdua ini sama-sama nggak tahu tentang waktu hari kiamat. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah Jibril alaihissalam sudah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui waktu terjadinya hari kiamat? Ya, jawabannya Jibril sudah tahu atau belum? Ya, Jibril sudah tahu. Pasti Jibril sudah tahu bahwa Nabi Muhammad memang sama sekali nggak tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Lantas mengapa Jibril bertanya di sini? Ya, mengapa Jibril alaihissalam memutuskan untuk bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang sebenarnya dia tahu bahwa Muhammad ini nggak tahu tentang jawabannya. Ya, para ulama rahimahumullah, ya diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi ya rahimahullah mengatakan, ya, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab ya rahimahullah, ya menjelaskan bahwa di sini Jibril bertanya ya untuk memberitahukan kepada seluruh halayak para sahabat bahwa memang hal ini tidak perlu lagi ditanyakan. Bahwa hal ini memang tidak perlu lagi ditanyakan. Kenapa nggak perlu ditanyakan? Karena Nabi pun nggak tahu jawabannya apa. Ya, karena Nabi pun nggak tahu jawabannya apa. Jadi udah nih saya contohin nih. Saya nanya nih kepada Nabi kalian. Ya, kapan waktu hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, saya juga nggak tahu, sama dengan kamu. Nah, di sini kan orang pada menyaksikan tuh. Oh, ternyata Nabi pun nggak tahu ya kapan hari kiamat terjadi. Akhirnya tidak lagi ada orang yang bertanya setelah itu. Ya, kalau tidak ada pertunjukan ini, tidak ada apa namanya apa kejadian ini, ya mungkin saja pertanyaan tentang ini akan berulang terus. Ya, ada lagi orang datang bertanya, datang lagi bertanya, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Ya, tapi Jibril alaihissalam ingin menutup semua itu ya dengan memulai bertanya, wahai Muhammad, kamu tahu nggak kapan hari kiamat? Nabi Muhammad mengatakan, saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu, sama dengan kamu. Nah, disinilah Nabi Muhammad Jibril alaihissalam menutup celah ya bagi siapapun setelah dia yang mau bertanya tentang hal yang sama. Ya, kemudian soalnya pun beralih. Ya, pertanyaannya pun beralih kepada fa akhbirni an amaratiha. Ya, kalau gitu, kalau kamu nggak tahu tentang waktunya, ya udah, saya mau tahu tanda-tandanya aja deh. Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Pertanda dekatnya hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sebelum membahas lebih jauh tentang hal ini, ya kita berikan penjelasan singkat tentang hari kiamat. Ya, pertama perlu diketahui bahwa eh, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Jibril alaihi salam ya menyebut hari kiamat dengan kata apa? Ya, ada yang tahu? Dalam hadis ini, ya Jibril alaihi salam menyebut hari kiamat dengan sebutan apa? Sa'ah. Ya, betul, dengan sebutan sa'ah. Ya. Qala fa akhbirni anis sa'ah.
Ya. Nah, di sini sa'ah Bapak Ibu sekalian artinya dalam bahasa Arab adalah sesaat. Ya, makanya sesaat ini diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Ya, kita kan sering ya sesaat lagi akan ditayangkan ini misalnya, sesaat lagi akan tiba, sesaat lagi. Nah, saat ini adalah diambil dari bahasa Arab. Ya, saat ini adalah sebuah jangka waktu yang singkat. Ya, dalam bahasa Arab, ya, saat itu biasa dipakai untuk sebagian atau sepenggal waktu, ya, baik di malam ataupun di siang hari. Ya, dan biasanya orang Arab ketika mengatakan sa'ah itu maksudnya sebentar lagi ya, gitu. Ya, meskipun sekarang penggunaan yang tersebar di bangsa Arab bukan lagi pakai sa'ah, tapi pakai daqiqah, ya. Daqiqah sama kayak bahasa Inggris, ya. Eh, bahasa Inggris itu kan kalau eh, apa namanya menyuruh kita nunggu sebentar kan bilangnya 1 minute please. Ya, 1 minute please. Satu menit lagi. Padahal maksudnya bukan 1 menit. Ya, tapi sebentar lagi gitu. Ya, atau 1 moment please. Ya. Nah, ini sa'ah ini sama maksudnya dengan hal itu. Nah, di sini menjadi pertanyaan ya, kenapa kok hari kiamat kok malah nama yang dipakai nama yang menunjukkan waktu yang singkat? Ya, padahal udah beribu-ribu tahun sejak Nabi Muhammad meninggal, udah 1000 tahun lebih. Ya, hari kiamat belum juga datang. Ya, tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan 1 moment please, dengan sa'ah. Ya, dengan waktu yang sebentar. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan bahwa hari kiamat ini memang cepat datang. Ya, kita terasa baru lahir aja kemarin, ya. Tiba-tiba sekarang sudah 40 tahun. Ya, sudah 25 tahun, ya. Bahkan sudah kayak kakek. Ya, kalau kita tanya sama kayak kakek itu, apakah terasa kayak waktunya berjalan? Enggak kerasa. Ya, tahu-tahu saja sudah selesai sekolah, tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak. Enggak terasa. Ya, semuanya sebentar. Memang kalau kita lihat angkanya, oh 1400 tahun yang lalu Nabi diutus, Nabi berhijrah. Lama. Tapi bagi kita yang menjalaninya, semua itu tidak terasa. Tidak terasa. Dan lagi, hal yang membuat hari kiamat dekat, karena kita nggak tahu kapan terjadinya. Ya, kita nggak tahu kapan terjadi. Bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi. Ya, tidak ada yang tahu kapan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan as-sa'ah. Makanya dalam sebuah surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Ya, dalam surat An-Nazi'at. Ya, Allah yang menyebutkan hari kiamat dengan nama sa'ah. Ya, 1 moment please. Ya, sebentar saja. Sebentar lagi hari kiamat tersebut akan tiba. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui juga bahwa hari kiamat ini ada 3 jenis. Ya, ya. Kalau kata sa'ah ini disebutkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ya, itu diinginkan dengannya 3 jenis makna. Ya, yang pertama kiamat kecil, yang kedua kiamat yang sedang, dan yang ketiga kiamat yang besar, kiamat yang puncak. Ya, kalau kiamat yang kecil itu adalah kematian masing-masing pribadi manusia. Ya, makanya orang-orang bilang, wah udah kiamat dia itu. Ya, maksudnya dia udah meninggal. Ya, meskipun dalam bahasa Indonesia itu bukan ucapan yang resmi, tapi dalam bahasa Arab itu resmi ya, bahwa qad qamat qiyamatuhu. Orang-orang Arab bilang begitu. Ya, kiamatnya udah datang nih orang. Maksudnya dia udah meninggal. Gitu ya, sudah meninggal. Ini namanya kiamat kecil. Ya, bahkan di Indonesia pun sering ya saya dengar, ah kiamat loh gitu. Maksudnya udah selesai urusannya. Ya, maksudnya meninggal, dia sudah meninggal. Begitu ya. Ini kiamat kecil. Kemudian yang kedua kiamat yang sedang, ya. Kiamat yang sedang ini ya disebutkan oleh para ulama adalah meninggalnya seluruh penduduk atau seluruh manusia di suatu abad tertentu. Ya, satu abad itu kan 1000 tahun nih. Nah, jadi per 1000 tahun, 100 tahun maksudnya. Ya, satu abad itu 100 tahun. Nah, per 100 tahun ini meninggal kan orang-orangnya. Nah, itu berarti sudah tegak kiamat bagi abad ke-13 misalnya. Ya, kiamatnya abad ke-13 sudah tegak. Maksudnya
orang-orang yang lahir di masa-masa tersebut sudah meninggal semuanya, sudah ganti zaman. Ya, sudah ganti generasi, sudah ganti zaman. Ini namanya kiamat yang pertengahan. Ya, ini biasa digunakan juga oleh orang-orang Arab. Ya. Dan kemudian kiamat yang terakhir ya adalah kiamat yang puncak. Dan inilah yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Ya, ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Ya, kiamat yang kubro, as-sa'atul kubro. Ya, kiamat yang terbesar. Ya, dan disinilah nanti ya seluruh manusia akan dibangkitkan ya dari kuburan mereka ya dalam keadaan hidup ya. Kemudian mereka akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas segala perbuatan mereka. Ya, akan dibalas segala perbuatan mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan hari kiamat apabila disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ada dalam Al-Qur'an disebutkan kata sa'ah, ya, kata sa'ah disebutkan dalam Al-Qur'an, maka maksud dari as-sa'ah ini bukan kiamat kecil, bukan kiamat pertengahan, tapi kiamat yang terbesar, yaitu kiamat yang puncak, yang mana ketika itu manusia sudah dimatikan semuanya, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dibuka suratnya Pak Agung, ya, surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl ayat ke-77. Ya, surat An-Nahl ayat ke-77. Sebelumnya sholat maghrib jam berapa Pak Rama di Jakarta? Maksudnya di waktu Indonesia Barat, WIB. 17.50 Ustaz. Sekarang 17.12. Baik. Silakan dibaca dulu ayatnya Pak Agung, surat An-Nahl surat ke-16 ya. Ayat ke-7, ayat ke-6, ayat ke-77. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan dan tidaklah kejadian hari kiamat itu kecuali bagaikan kedipan mata atau lebih cepat dari itu. Ya, Allah hendak menegaskan bahwa kiamat ini akan tiba cepatnya. Ya, tanpa kita sadari tahu-tahu sudah hari kiamat. Ya, maka jangan sampai kita menunda amalan ya dengan dalih ya kiamat masih lama. Ya, jangan sampai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan cukupkan sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Ya, kita akan masuk ke pembahasan tentang pertanda hari kiamat. Ini akan makan waktu yang lumayan panjang. Ya, mungkin satu pertemuan khusus ya untuk membahas tentang ciri-ciri hari kiamat. Ya, ciri-ciri hari kiamat ya, apa ciri-cirinya, kemudian bagaimana urutan terjadinya. Ya, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah taala ya. Kita akan mulai pertemuan selanjutnya pada pertanyaan kedua dari Jibril alaihissalam. Ya, beliau bertanya, qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, kita akan bahas hal ini, ya, tanda-tanda hari kiamat ini, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Sebelumnya, Ana mohon maaf kepada panitia dan juga kepada hadirin bahwa untuk pertemuan kali ini Ana belum bisa untuk menerima pertanyaan ya karena ada sedikit agenda yang harus dilakukan sekarang. Jadi waktunya agak mepet. Ana mohon izin sebelumnya. Mungkin jika ada pertanyaan yang mendesak, silahkan ditulis saja ya, dikirim ke back channel, kemudian nanti akan saya jawab melalui para admin, insya Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullah khair atas perhatiannya dan atas kehadirannya, terutama kepada para admin yang sudah menyelenggarakan kajian ini. Ya, jazakallah khair, jazakumullah khair jami'an. Anda silakan kembali kepada moderator. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga Ustaz serta memberkahi ilmu dan usia Ustaz. Anda juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullahu khairan Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum.